Saat aku berjalan menuju kamar mandi dan melewati kamar mertua, tanpa sengaja aku mendengar suara pelan dari dalam ruangan itu. Saat menantu berangkat kerja besok pagi, tabrak saja dia hingga koma. Dadaku terasa sesak saat aku mendengar seluruh rencana busuk mereka. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tak tinggal diam kulakukan hal ini. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Aku Laras. Perempuan yang sekarang hidup di antara dinding rumah kolonial tua dengan udara dingin yang seolah tidak pernah benar-benar pergi. Namaku mungkin terdengar sederhana, tetapi hidupku tidak sesederhana itu lagi sejak aku tinggal di rumah ini bersama Dodi, suamiku, dan Ibu Dodi yang terbaring lemah di kamar paling ujung. Kamar yang selalu berbau obat dan kesunyian yang terlalu pekat untuk dijelaskan dengan kata-kata. Aku masih mengingat jelas hari ketika pertama kali menginjakkan kaki di rumah ini. Pintu kayu besar dengan ukiran tua mengeluarkan suara berderit pelan saat dibuka, seolah rumah itu sedang menghela napas panjang, menyambutku dengan cara yang aneh dan dingin. Dodi mengatakan rumah ini sudah lama dimiliki keluarganya, rumah warisan yang harus dijaga karena menyimpan sejarah panjang keluarga mereka. Aku hanya mengangguk waktu itu, meski jantungku merasa seperti ditekan sesuatu yang tak terlihat. Rumah kolonial ini berdiri dengan tembok tinggi berwarna putih pucat yang mulai memudar di beberapa bagian. Catnya mengelupas seperti kulit tua yang tidak lagi kuat melindungi sesuatu di dalamnya. Halaman depan dipenuhi tanaman yang tumbuh tanpa pola, beberapa tampak sengaja dirawat, sementara yang lain dibiarkan liar seperti tidak ada yang peduli apakah mereka hidup atau mati. Pohon mangga tua di sudut halaman selalu menjadi tempat burung bertengger, tetapi aku jarang melihat burung itu berkicau. Mereka hanya duduk diam, memperhatikan rumah ini dengan cara yang membuat bulu kuduku meremang setiap kali aku melewati pintu depan. Aku dan Dodi menempati kamar di lantai 2, sementara Ibu Dodi tinggal di kamar khusus di lantai bawah dekat dapur lama. Tangga rumah ini terbuat dari kayu yang sudah mengeluarkan suara berdecit setiap kali diinjak. Pada malam hari, suara itu terasa seperti seseorang sedang mengikuti langkahku dari belakang. Awalnya aku berpikir itu hanya perasaan lelah atau tekanan hidup yang membuat pikiranku bermain-main. Tetapi semakin lama aku tinggal di rumah ini, semakin aku merasa bahwa rumah ini memiliki cara aneh untuk membuatku sadar bahwa aku bukan satu-satunya yang terjaga di malam hari. Ibu Dodi sakit sejak aku menikah dengan Dodi. Kata dokter keluarga, penyakitnya membuat tubuhnya semakin lemah dari waktu ke waktu. Aku sering melihatnya terbaring di ranjang dengan selimut tebal menutupi dada. Napasnya pelan dan berat seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu di dalam dirinya. Matanya kadang terbuka, menatap langit-langit kamar tanpa berkata apa-apa. Ketika aku mencoba menyapanya, ia hanya menggerakkan ujung jari atau kadang mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat jauh dan tidak ingin dibicarakan. Aku sebenarnya tidak pernah merasa diterima sepenuhnya di rumah ini. Dodi adalah suami yang baik, setidaknya di depan orang lain. Ia bekerja di kota dan pulang ketika malam sudah terlalu gelap untuk melihat warna langit dengan jelas. Sikapnya tenang, terlalu tenang bahkan. Cara berbicaranya selalu pelan, seperti orang yang takut membuat suara terlalu keras di rumah yang rapuh ini. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri apakah ketenangannya itu karena kepribadiannya, atau karena ia sudah terbiasa hidup di rumah yang mengajarkan manusia untuk tidak banyak bertanya. Hubunganku dengan Dodi tidak pernah terasa hangat seperti hubungan pasangan lain yang pernah kulihat. Kami tidak sering berbicara tentang masa depan, tidak membicarakan rencana anak, dan bahkan jarang membicarakan hal-hal kecil seperti makanan favorit atau tempat yang ingin kami kunjungi. Kehidupan kami berjalan seperti dua orang yang berbagi ruang yang sama, tetapi berjalan pada jalur yang berbeda. Aku sering merasa seperti tamu yang diizinkan tinggal, bukan bagian dari rumah ini. Kadang aku ingin bertanya banyak hal kepada Dodi. Tentang masa kecilnya di rumah ini, tentang rahasia keluarga yang tidak pernah ia ceritakan, tentang alasan mengapa kamar ibu selalu terkunci ketika malam tiba, meskipun aku tahu ada perawat yang datang siang hari untuk membantu merawatnya. Tetapi setiap kali aku mencoba membuka percakapan itu, Dodi akan mengalihkan pembicaraan dengan lembut, dengan senyum tipis yang sulit kubaca maknanya. Aku hanya ingin kamu merasa aman di rumah ini.
katanya suatu malam ketika aku bertanya mengapa lorong belakang selalu gelap meskipun lampunya menyala. Aku mengangguk, tetapi kata-katanya justru membuat rasa tidak amanku semakin besar. Karena kalimat tentang keamanan biasanya diucapkan ketika seseorang ingin meyakinkan orang lain tentang sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar aman. Malam-malam di rumah ini terasa lebih panjang dari biasanya. Jam dinding di ruang tamu berdetak dengan suara yang kadang terasa terlalu keras untuk rumah sebesar ini. Aku sering terbangun tanpa alasan yang jelas, duduk di tepi tempat tidur sambil mendengarkan suara rumah yang seperti sedang bernafas. Ada suara kayu yang berderit pelan dari arah tangga, atau suara langkah yang samar dari lorong bawah. Aku pernah bertanya pada Dodi apakah ia mendengar suara itu. Ia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa rumah tua memang memiliki suara sendiri ketika malam tiba. Tetapi aku tahu ada sesuatu yang tidak ia katakan kepadaku. Suatu kebiasaan mulai muncul dalam hidupku di rumah ini. Aku sering berjalan tanpa tujuan pada malam hari, menyusuri lorong lantai 2 yang panjang dan diterangi lampu kuning redup. Di dinding lorong itu tergantung beberapa lukisan keluarga lama. Wajah-wajah di dalam lukisan terlihat formal dan kaku. Mata mereka seperti mengikuti gerakku saat aku lewat. Aku pernah berhenti di depan salah satu lukisan seorang pria tua dengan kumis tipis dan sorot mata tajam. Aku tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali aku menatap lukisan itu terlalu lama, dadaku terasa sesak. Rumah ini juga memiliki ruang belakang yang jarang dimasuki siapapun. Aku pernah bertanya pada Dodi tentang ruangan itu. Ia mengatakan bahwa ruangan itu hanya gudang lama yang sudah tidak digunakan, dipenuhi barang-barang usang yang tidak perlu dilihat lagi. Ketika aku mencoba membuka pintunya suatu sore, pintu itu terkunci rapat. Aku merasakan dinginnya gagang pintu logam yang sudah lama tidak disentuh orang. Aku bilang jangan masuk ke sana, kata Dodi ketika melihatku berdiri di depan pintu itu. Nada suaranya tetap tenang, tetapi ada sesuatu yang membuatku langsung menjauh tanpa bertanya lagi. Aku bukan perempuan yang mudah takut pada hal-hal kecil. Sebelum menikah dengan Dodi, aku bekerja di kantor kecil di kota dan terbiasa menghadapi tekanan pekerjaan. Aku pernah tinggal sendiri di apartemen sederhana, dan merasa lebih damai dibandingkan tinggal di rumah sebesar ini. Tetapi sekarang, setiap sudut rumah ini seolah memiliki cerita yang tidak ingin aku dengar, tetapi juga tidak ingin membiarkanku pergi begitu saja. Ketakutanku tidak datang dalam bentuk yang jelas. Ia datang sebagai perasaan bahwa aku sedang diawasi. Perasaan itu muncul pertama kali ketika aku sedang menyiapkan teh di dapur malam hari. Saat itu aku merasa ada seseorang berdiri di belakangku. Sangat dekat, bahkan aku bisa merasakan udara dingin dari napas yang tidak terlihat. Aku tidak berani menoleh. Aku hanya berdiri diam beberapa detik, berharap perasaan itu hilang. Ketika aku akhirnya berbalik, tidak ada siapapun di sana. Lampu dapur berpendar pelan, memperlihatkan meja kayu tua, panci, dan jendela kecil yang menghadap halaman belakang. Tidak ada tanda bahwa seseorang pernah berdiri di belakangku. Namun sejak malam itu, aku mulai merasakan hal yang sama berulang kali. Suatu hari aku mencoba berbicara pada Dodi tentang ketakutan itu. Aku merasa seperti ada orang lain di rumah ini, kataku pelan. Dodi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku beberapa saat dengan ekspresi yang sulit kubaca, lalu berkata bahwa aku terlalu lelah dan harus lebih banyak istirahat. Ia menyarankan aku minum teh hangat sebelum tidur dan mengurangi pikiran yang membuatku cemas. Aku mengangguk, tetapi hatiku tahu bahwa ketakutan itu bukan hanya datang dari pikiranku. Beberapa hari kemudian, aku mulai mendengar suara percakapan pelan dari ruang bawah ketika malam sudah sangat sunyi. Suara itu bukan suara Dodi, bukan pula suara perawat yang datang siang hari. Aku tidak bisa menangkap jelas kata-kata yang diucapkan, hanya nada percakapan yang terdengar seperti dua orang sedang membicarakan sesuatu dengan sangat hati-hati. Aku pernah berdiri di dekat tangga, menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Rencana itu harus tetap berjalan. Aku sempat mendengar suara seorang pria berkata. Kemudian ada suara perempuan menjawab dengan pelan, hampir seperti bisikan, jangan sampai dia curiga. Tubuhku membeku mendengar kalimat itu. Aku tidak tahu siapa yang mereka maksud. Aku juga tidak tahu apakah percakapan itu nyata atau hanya permainan pikiranku yang mulai rusak oleh kesunyian rumah ini. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di depan jendela kamar, memandang halaman depan yang gelap. Pohon mangga tua terlihat seperti bayangan besar yang berdiri tanpa bergerak.
Aku merasa rumah ini sedang menyimpan sesuatu yang menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan wajahnya. Dan pada malam yang sama, untuk pertama kalinya, aku memutuskan bahwa aku tidak akan membiarkan ketakutan menguasai hidupku tanpa perlawanan. Aku harus tahu siapa yang berbicara di rumah ini. Aku harus tahu apa yang sebenarnya direncanakan. Karena aku mulai merasakan satu hal yang lebih mengerikan daripada rasa takut itu sendiri. Bahwa mungkin, rencana jahat yang aku dengar itu memang ditujukan kepadaku. Dan aku tidak tahu siapa di rumah ini yang ingin melihatku hilang dari kehidupan mereka. Aku hanya tahu, mulai malam itu, aku tidak lagi bisa mempercayai keheningan rumah kolonial ini. Aku akan melanjutkan cerita ke bab 2 secara langsung tanpa penjelasan bab di awal paragraf, sesuai permintaan Anda. Malam setelah aku mendengar percakapan itu terasa lebih dingin dari biasanya. Aku mencoba memejamkan mata, tetapi bayangan suara yang kudengar di ruang bawah rumah kolonial itu terus berputar di kepalaku seperti rekaman yang tidak bisa dihentikan. Kata-kata, rencana itu harus tetap berjalan. Dan, jangan sampai dia curiga, terdengar berulang-ulang, bercampur dengan suara napas pelan seseorang yang tidak terlihat di belakangku. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa mungkin aku salah dengar. Rumah tua memang memiliki suara aneh pada malam hari. Kayu yang memuai, angin yang masuk melalui celah jendela, atau mungkin televisi tetangga yang suaranya sampai ke rumah kami. Tetapi bagian terdalam hatiku menolak untuk percaya bahwa semua itu hanya kebetulan. Ada sesuatu yang terasa sangat nyata ketika aku berdiri di dapur dan mendengar percakapan itu. Aku bangun pagi dengan kepala sedikit berat. Matahari baru saja muncul di balik awan tipis ketika aku turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan sederhana. Rumah terasa lebih tenang pada siang hari, seolah semua rahasia memilih bersembunyi sementara menunggu malam datang kembali. Ibu Dodi sudah bangun ketika aku masuk ke kamar perawatannya untuk memeriksa keadaan. Perempuan tua itu berbaring dengan mata setengah terbuka, napasnya pelan dan berat seperti biasanya. Aku duduk di kursi di samping ranjangnya dan menatap wajah keriputnya yang terlihat lebih pucat daripada kemarin. "Bagaimana keadaan ibu hari ini?" tanyaku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Matanya bergerak sedikit, seolah mencoba fokus pada wajahku. Aku sering merasa bahwa ia sebenarnya sadar akan kehadiranku, hanya saja tubuhnya tidak lagi mampu merespons dengan cepat. Beberapa detik kemudian, bibirnya bergerak sangat pelan. "Jangan dekat dengan rumah ini," suaranya serak dan hampir tidak terdengar. Aku terdiam. Kalimat itu membuat dadaku terasa dingin. Aku menunggu ia melanjutkan, tetapi Ibu Dodi kembali menutup mata dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku mencoba memanggil namanya beberapa kali, tetapi ia tidak merespons. Seolah kalimat tadi tidak pernah diucapkan. Aku keluar dari kamar dengan perasaan tidak nyaman yang semakin besar. Siang itu aku memutuskan untuk membersihkan beberapa bagian rumah. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aktivitas sederhana seperti menyapu lantai dan mengelap meja kayu tua membuat pikiranku sedikit lebih tenang. Suara gesekan sapu dengan lantai memberi irama pelan yang membantu menenggelamkan kegelisahan yang terus tumbuh di dalam dadaku. Ketika aku sedang membersihkan ruang tamu, mataku tidak sengaja melihat lukisan pria tua dengan kumis tipis yang tergantung di dinding. Aku berhenti menyapu. Mata pria dalam lukisan itu terasa berbeda hari itu. Aku tahu itu mungkin hanya ilusi, tetapi aku merasa seolah sorot matanya lebih tajam daripada sebelumnya. Seolah lukisan itu memperhatikanku dengan sabar, menunggu aku melakukan sesuatu yang salah. Aku menggelengkan kepala pelan dan kembali melanjutkan pekerjaan. Namun, ketika aku berjalan melewati tangga menuju lantai 2, aku mendengar suara kecil seperti benda jatuh dari arah dapur belakang. Suara itu sangat pelan, tetapi cukup untuk membuatku berhenti. Aku menoleh. Tidak ada siapapun di dapur. Aku berjalan perlahan mendekati area dapur. Jantungku mulai berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Lantai dapur yang terbuat dari keramik tua terasa dingin di telapak kakiku. Aku melihat meja kayu tempat aku biasanya membuat teh malam hari. Di sana, sebuah sendok logam terjatuh di lantai. Aku tidak ingat pernah meninggalkan sendok itu di tepi meja. Aku menunduk dan mengambil sendok tersebut. Permukaannya dingin dan sedikit lembab, seolah baru saja disentuh seseorang. Aku memutar sendok itu pelan di tanganku, mencoba mencari alasan logis mengapa benda itu bisa jatuh sendiri. Mungkin meja sedikit bergoyang.
Atau mungkin ada getaran dari langkah seseorang di lantai atas. Aku meletakkan sendok itu kembali ke tempatnya. Tetapi saat aku berbalik untuk meninggalkan dapur, aku merasa udara di belakangku berubah. Seperti ada seseorang yang berdiri sangat dekat. Aku menahan napas. Tangan kananku meraih tepi meja secara refleks, mencoba menenangkan tubuhku yang mulai kaku. Aku tidak berani menoleh langsung. Aku berdiri diam selama beberapa detik, mendengarkan. Tidak ada suara langkah. Tidak ada napas. Namun perasaan bahwa seseorang sedang mengamatiku semakin kuat, seperti bayangan yang tidak terlihat tetapi terasa berat menekan punggung. Aku akhirnya memutar tubuhku dengan cepat. Kosong. Dapur hanya berisi meja kayu, jendela kecil yang mengarah ke halaman belakang, dan cahaya siang yang masuk redup melalui kaca yang sedikit kotor. Tidak ada siapapun di sana. Aku menghembuskan napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya terlalu cemas. Siang itu aku menerima pesan dari Dodi yang mengatakan bahwa ia akan pulang sedikit terlambat karena pekerjaan di kantor. Aku membalas pesan itu dengan singkat, mengatakan bahwa tidak masalah. Sore hari aku memutuskan untuk memeriksa halaman belakang rumah. Aku jarang pergi ke sana karena Dodi pernah mengatakan bahwa area belakang rumah tidak terlalu aman pada malam hari. Aku tidak pernah bertanya alasannya, tetapi larangan itu justru membuatku semakin ingin tahu. Pintu belakang rumah ternyata tidak terkunci. Aku memegang gagang pintu logam yang terasa dingin dan perlahan mendorongnya. Pintu itu mengeluarkan suara berderit panjang, seperti seseorang yang mengeluh karena dibangunkan dari tidur yang sangat lama. Udara halaman belakang terasa lebih lembab dan dingin. Rumput tumbuh tidak rapi, beberapa bahkan mencapai setinggi mata kakiku. Ada gudang kecil di sudut halaman yang atapnya sudah mulai lapuk. Aku berjalan perlahan, merasakan angin sore menyentuh kulit wajahku. Mataku tertuju pada jendela kecil di bagian belakang rumah. Jendela itu tertutup tirai tebal berwarna gelap, tetapi aku yakin melihat bayangan bergerak di baliknya sesaat tadi. Hatiku langsung berdegup lebih cepat. Aku mendekati jendela itu dengan langkah pelan, seolah takut suara langkah kakiku sendiri akan mengganggu sesuatu di dalam rumah. Aku menekan telapak tanganku pada kaca jendela yang dingin. Tidak ada yang terlihat jelas di dalam ruangan karena tirainya terlalu tebal. Aku menunggu beberapa detik, berharap bayangan itu muncul lagi. Namun yang terjadi justru membuat napasku tercekat. Aku mendengar suara ketukan pelan dari sisi dalam kaca, seperti seseorang mengetuk jendela dari dalam ruangan itu. Tuk, tuk, tuk. 3 ketukan pelan, sangat teratur. Tubuhku membeku. Aku tidak bergerak, tidak juga menarik tanganku dari kaca. Jantungku berdetak sangat keras, hingga aku merasa bisa mendengarnya sendiri. Ketukan itu berhenti setelah beberapa saat. Aku menahan keinginan untuk berlari. Aku tidak tahu mengapa aku tidak langsung pergi dari sana, tetapi ada sesuatu yang membuatku tetap berdiri di tempat. Seperti rasa takut yang bercampur dengan rasa ingin tahu yang aneh. Beberapa saat kemudian, aku melihat sesuatu bergerak di balik tirai. Bayangan tangan seseorang muncul perlahan, menempel di balik kain gelap itu, seolah sedang mencoba melihat keluar. Aku mundur 1 langkah tanpa sadar. Bayangan itu tetap di sana selama beberapa detik sebelum akhirnya menghilang tanpa suara. Aku tidak tahu siapa yang berada di ruangan itu. Dan aku mulai merasa bahwa rumah kolonial ini bukan hanya menyimpan rahasia, tetapi juga menyembunyikan seseorang yang mengamatiku setiap saat tanpa ingin aku tahu keberadaannya. Ketika aku kembali ke dalam rumah, pintu belakang tertutup sendiri dengan pelan di belakangku, tanpa ada angin yang cukup kuat untuk mendorongnya. Malam itu, aku memutuskan satu hal. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, bahkan jika itu berarti aku harus melanggar larangan Dodi dan membuka pintu yang selama ini selalu terkunci. Karena ketakutanku sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Rasa curiga dan keyakinan bahwa aku tidak tinggal sendirian di rumah kolonial tua ini. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan jendela belakang rumah dengan tirai gelap dan ketukan pelan yang kudengar sore tadi, terus mengganggu pikiranku seperti suara yang menempel di dalam kepala dan menolak pergi. Aku mencoba memejamkan mata, menarik selimut hingga menutupi dada, tetapi udara kamar terasa lebih dingin daripada biasanya, seolah malam membawa sesuatu yang sengaja masuk melalui celah jendela. Aku berusaha mengatur napas dan meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi hanyalah ketakutan yang dibesar-besarkan oleh pikiranku sendiri. Namun tubuhku menolak percaya.
Jam dinding di kamar berdetak pelan, suara mekanis yang stabil tetapi terasa terlalu keras untuk kesunyian rumah tua ini. Aku memandang langit-langit kamar yang sedikit menguning karena usia bangunan. Bayangan dari lampu jalan di luar rumah menari pelan di permukaan tembok, membentuk pola yang berubah-ubah seperti seseorang yang sedang berjalan tanpa arah. Aku bangun dari tempat tidur sekitar tengah malam. Aku tidak tahu mengapa, tetapi kaki dan pikiranku seolah bergerak sendiri menuju pintu kamar. Aku berdiri di sana beberapa detik, memegang gagang pintu kayu yang terasa dingin meskipun udara kamar tidak terlalu dingin. Aku membuka pintu perlahan. Lorong lantai 2 rumah kolonial itu tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu kuning redup di dinding masih menyala, tetapi cahayanya tidak mampu menghilangkan kesan bahwa lorong itu terlalu panjang dan terlalu sunyi. Lukisan keluarga di sepanjang lorong tampak seperti berdiri diam, memperhatikanku tanpa berkedip. Aku melangkah pelan. Suara kayu lantai yang berderit membuat jantungku berdetak lebih cepat, tetapi aku tetap berjalan menuju tangga yang mengarah ke lantai bawah. Aku tidak punya rencana jelas. Aku hanya merasakan dorongan aneh yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Seperti ada sesuatu di rumah ini yang ingin aku temukan malam itu. Tangga kayu mengeluarkan suara kecil setiap kali kakiku menyentuhnya. Aku berhenti sejenak di tengah tangga, mencoba mendengarkan apakah ada suara lain selain langkahku sendiri. Tidak ada. Hanya kesunyian rumah yang terasa seperti menekan dada. Aku sampai di lantai bawah dan berjalan menuju dapur belakang secara perlahan. Lampu dapur masih menyala redup seperti malam sebelumnya. Aku berdiri di tengah ruangan dan memandang meja kayu tua yang permukaannya sudah sedikit kasar karena usia. Sendok yang jatuh kemarin sudah kembali ke tempatnya. Aku yakin aku tidak memindahkannya. Aku mendekati meja itu dan menyentuh permukaannya dengan ujung jari. Kayunya terasa dingin dan sedikit lembab, seperti baru saja dibersihkan, meskipun aku tidak pernah membersihkan meja ini malam hari. Perasaan tidak nyaman mulai merayap naik dari perutku menuju dada. Aku menoleh ke jendela kecil dapur yang menghadap halaman belakang. Tirai tipis di jendela itu bergerak sangat pelan, padahal tidak ada angin yang masuk dari luar. Aku berjalan mendekati jendela tersebut. Halaman belakang rumah tampak gelap. Pohon dan rumput tinggi berubah menjadi bayangan hitam yang tidak jelas bentuknya. Aku menekan tangan ke kaca jendela dan mencoba melihat lebih dekat. Saat itu aku melihat sesuatu. Di dekat gudang kecil di sudut halaman, ada bayangan seseorang yang berdiri diam. Tubuhku langsung kaku. Aku tidak bergerak selama beberapa detik, mencoba memastikan apakah yang kulihat benar-benar manusia atau hanya permainan cahaya malam. Bayangan itu tidak bergerak sama sekali. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Hanya bentuk tubuh gelap yang berdiri membelakangiku, seolah sedang mengamati sesuatu di luar rumah. Aku menelan ludah pelan. Aku ingin berlari memanggil Dodi, tetapi ada suara di kepalaku yang mengatakan bahwa aku tidak boleh melakukan itu sekarang. Jika aku bergerak terlalu cepat, mungkin bayangan itu akan sadar bahwa aku sedang melihatnya. Aku tetap berdiri di sana. Beberapa saat kemudian, bayangan itu perlahan menoleh. Jantungku seolah berhenti berdetak ketika aku melihat gerakan pelan itu. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena kegelapan malam, tetapi aku merasa bayangan itu sedang melihat ke arah jendela tempat aku berdiri. Seolah tahu aku sedang mengamatinya. Tiba-tiba lampu dapur berkedip sekali. Aku terkejut dan secara refleks mundur satu langkah. Ketika aku kembali melihat halaman belakang, bayangan itu sudah tidak ada. Hilang tanpa suara. Seolah tidak pernah ada orang di sana. Aku berdiri membeku beberapa saat, mencoba menenangkan napas yang terasa berat dan tidak teratur. Tanganku sedikit gemetar tanpa bisa kuendalikan. Aku memutuskan untuk kembali ke kamar. Aku berjalan perlahan menaiki tangga, berusaha tidak membuat suara terlalu keras. Saat melewati lorong lantai 2, aku merasa lukisan keluarga di dinding terlihat berbeda malam itu. Aku berhenti di depan lukisan pria tua dengan kumis tipis yang selalu membuat dadaku sesak. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa ingin berbicara pada lukisan itu. "Apa yang kamu lihat?" bisikku pelan tanpa sadar. Tentu saja lukisan itu tidak menjawab. Aku menggelengkan kepala dan melanjutkan langkah menuju kamar. Aku baru saja membuka pintu kamar ketika aku merasakan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku. Suara napas. Sangat pelan, tetapi jelas ada di belakangku. Aku tidak langsung menoleh.
Aku berdiri diam di depan pintu kamar yang setengah terbuka, merasakan udara dingin menyentuh tengkuku. Napas itu terdengar seperti seseorang yang berdiri sangat dekat, mungkin hanya beberapa sentimeter di belakangku. Aku menggenggam gagang pintu dengan lebih kuat. "Siapa di sana?" tanyaku pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas yang tetap terdengar, stabil dan pelan, seperti seseorang yang sedang mencoba menahan dirinya agar tidak bergerak. Aku akhirnya memberanikan diri untuk menoleh. Tidak ada siapapun di lorong. Lampu kuning redup masih menyala. Lukisan keluarga tetap diam di dinding, dan tangga kayu berada dalam kesunyian sempurna. Aku mengangkat tangan dan menyentuh leherku. Udara di belakangku masih terasa dingin, tetapi napas itu sudah tidak terdengar lagi. Aku masuk ke kamar dan mengunci pintu perlahan. Aku duduk di tepi tempat tidur sambil menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba meyakinkan diriku bahwa aku hanya terlalu lelah dan terlalu takut. Namun sebelum aku tidur malam itu, aku menerima satu pesan di ponselku. Pesan dari nomor yang tidak kukenal. Hanya satu kalimat. "Jangan mendekati gudang belakang jika ingin tetap hidup." Aku membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada tanda siapa pengirimnya. Dan saat itu aku sadar bahwa seseorang di rumah ini mungkin sudah mengetahui bahwa aku mulai mencari tahu rahasia mereka. Aku mematikan lampu kamar dan berbaring dengan perasaan bahwa malam ini mungkin bukan malam terakhir aku merasakan ketakutan, tetapi mungkin adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Karena sekarang aku tahu, aku tidak hanya diawasi, aku sedang diperingatkan. Pagi hari setelah menerima pesan misterius itu, aku terbangun dengan perasaan yang tidak nyaman. Cahaya matahari masuk melalui tirai jendela kamar yang sedikit terbuka, menciptakan garis cahaya kuning pucat di lantai kayu. Kepalaku terasa berat, seolah tidurku semalam tidak benar-benar memberikan istirahat bagi tubuh maupun pikiranku. Aku segera mengambil ponsel dari meja kecil di samping tempat tidur. Pesan malam tadi masih ada. Aku membaca kalimat itu sekali lagi. "Jangan mendekati gudang belakang jika ingin tetap hidup." Jari-jariku sedikit gemetar ketika menekan layar ponsel. Aku mencoba memeriksa nomor pengirim, tetapi tidak ada informasi apapun. Nomor itu tidak tersimpan dalam daftar kontak dan tidak memiliki riwayat percakapan sebelumnya. Aku meletakkan ponsel kembali dengan napas pelan. Suara rumah kolonial di pagi hari terasa berbeda dibanding malam hari. Tidak terlalu menakutkan, tetapi tetap menghadirkan kesunyian yang aneh. Seperti rumah ini tahu bahwa aku sudah mulai mencari kebenaran tentang dirinya. Aku turun ke lantai bawah untuk membantu menyiapkan kebutuhan Ibu Dodi. Perawat datang sekitar tengah hari seperti biasa. Perempuan itu bekerja dengan tenang dan jarang berbicara. Namanya Sinta, tetapi aku hampir tidak pernah mengobrol dengannya selain bertanya tentang kondisi Ibu Dodi. Hari itu aku memperhatikan sesuatu yang berbeda. Sinta tampak sedikit gelisah. Aku melihat beberapa kali ia menoleh ke arah lorong rumah, seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar percakapan kami. "Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan," kata Sinta pelan ketika aku membantunya mengganti infus Ibu Dodi. "Apa itu?" jawabku. Ia ragu sejenak sebelum berbicara. "Apakah Bu Laras merasa ada yang memperhatikan di rumah ini?" Pertanyaan itu membuat dadaku langsung terasa dingin. Aku menatap wajah Sinta, mencoba membaca maksud dari kalimatnya. "Maksudnya?" Sinta menggeleng pelan. "Tidak, saya hanya bertanya." Aku tahu ia tidak berkata jujur. Aku bisa melihat kegelisahan di matanya, seperti seseorang yang ingin mengatakan sesuatu tetapi takut pada konsekuensinya. Setelah perawat selesai bekerja dan meninggalkan kamar Ibu Dodi, aku duduk di kursi dekat ranjang. Ibu Dodi masih terbaring dengan napas pelan. Aku menatap wajahnya beberapa saat sebelum akhirnya berbicara. "Apa yang Ibu ketahui tentang rumah ini?" tanyaku pelan. Tentu saja aku tidak mengharapkan jawaban. Tetapi aku merasa perlu bertanya. Seolah kata-kata itu bisa membantu mengurangi tekanan yang menekan dadaku sejak malam sebelumnya. Namun tiba-tiba jari Ibu Dodi bergerak. Perlahan. Aku langsung menegakkan tubuh dan mendekatkan wajahku. Matanya terbuka sedikit, menatapku dengan pandangan lelah dan kabur. "Gudang, belakang," suaranya sangat pelan. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menunggu ia melanjutkan kalimatnya, tetapi bibirnya tidak bergerak lagi setelah itu. Seolah tenaga tubuhnya habis setelah mengucapkan dua kata tersebut.
Aku menggenggam tangannya dengan lembut. "Apa yang ada di gudang belakang?" tanyaku. Tidak ada jawaban. Siang itu aku duduk di ruang tamu sambil memikirkan semuanya. Pesan misterius, percakapan malam hari, bayangan di halaman belakang, dan peringatan dari Ibu Dodi. Semuanya mengarah pada satu tempat. Gudang belakang. Aku tahu Dodi tidak akan mengizinkan aku masuk ke sana jika aku bertanya langsung. Jadi aku memutuskan melakukan sesuatu yang mungkin lebih berani dan lebih bodoh. Aku akan memasang kamera pengawas secara diam-diam. Aku pernah melihat tutorial tentang kamera mini yang bisa disembunyikan di beberapa sudut ruangan. Aku membeli perangkat itu secara online tanpa memberitahu siapapun. Paket kecilnya tiba sore hari, tanpa mencantumkan nama pengirim. Aku membawa paket itu ke kamar dan membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat 2 kamera kecil dan sebuah alat perekam data. Tanganku sedikit gemetar saat memegang perangkat tersebut. Aku merasa seperti sedang melakukan sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh rumah ini. Malam hari aku mulai memasang kamera di beberapa titik. Aku memasang 1 kamera di lorong lantai 2, mengarah ke tangga menuju lantai bawah. Kamera kedua aku sembunyikan di dapur belakang dekat jendela kecil yang menghadap halaman belakang. Aku melakukan semuanya dengan hati-hati agar tidak meninggalkan jejak. Jantungku berdebar kencang setiap kali mendengar suara langkah Dodi di luar kamar. Aku bahkan sempat mematikan lampu kamar dan berpura-pura tidur ketika Dodi masuk untuk mengambil sesuatu dari lemari. Ia tidak mengatakan apa-apa. Setelah Dodi keluar, aku kembali melanjutkan pemasangan kamera dengan tangan yang sedikit berkeringat. Ketika semuanya selesai, aku menyalakan alat perekam dan memastikan kamera bekerja. Layar kecil pada perangkat itu menunjukkan gambar lorong rumah yang sunyi. Aku merasa sedikit lega, meskipun rasa takut masih menempel di dadaku seperti bayangan yang tidak mau pergi. Malam itu aku tidak berani keluar kamar. Aku hanya berbaring di tempat tidur sambil memegang ponsel, menunggu apakah kamera akan merekam sesuatu yang tidak seharusnya ada di rumah ini. Sekitar pukul 2 dini hari, notifikasi muncul. Aku membuka aplikasi kamera dengan tangan gemetar. Kamera di lorong lantai 2 menunjukkan sesuatu yang membuat napasku langsung tertahan. Ada seseorang yang berdiri di dekat tangga. Tubuhnya menghadap ke bawah, tidak bergerak. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena cahaya lorong terlalu redup. Tetapi aku bisa melihat bentuk tubuh itu dengan jelas. Orang itu berdiri di sana selama hampir 30 detik tanpa bergerak sama sekali. Kemudian perlahan, sangat perlahan, ia menoleh ke arah kamera. Jantungku terasa seperti jatuh ke dasar dada. Aku memperbesar gambar di layar ponsel. Dan saat itu aku menyadari sesuatu yang membuat darahku terasa membeku. Orang yang terekam kamera memakai pakaian yang sama dengan yang sering dipakai oleh Dodi ketika di rumah. Aku menutup mulutku dengan tangan agar tidak mengeluarkan suara. Namun sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, kamera di dapur belakang mulai merekam sesuatu yang lain. Seseorang sedang berdiri di dekat jendela halaman belakang. Dan kali ini, orang itu tidak sendirian. Malam itu tanganku gemetar saat memperhatikan layar ponsel. Rekaman kamera menunjukkan 2 sosok di halaman belakang rumah kolonial, berdiri dekat jendela dapur yang tertutup tirai gelap. Salah satu sosok berdiri lebih dekat ke kaca jendela, sementara yang lain berada sedikit lebih jauh, seolah sedang mengawasi keadaan sekitar. Aku mencoba memperbesar gambar rekaman. Namun kualitas kamera mini itu tidak cukup baik untuk memperlihatkan wajah mereka dengan jelas. Yang terlihat hanya bentuk tubuh dalam bayangan malam yang pekat. Aku menelan ludah pelan. Orang pertama yang terekam kamera di lorong lantai 2 masih memakai pakaian yang sama seperti yang sering dipakai Dodi di rumah. Kemeja rumah warna terang dengan celana panjang santai. Tubuhnya berdiri diam di dekat tangga seperti seseorang yang sedang memikirkan sesuatu. Aku mencoba mengamati gerakannya. Tidak ada gerakan berarti selama beberapa saat, hanya tubuh yang terlihat tegak dan kaku. Kemudian orang itu perlahan mengangkat tangan, seolah sedang memegang sesuatu di dekat telinganya. Aku tidak tahu apakah itu ponsel atau benda lain. Di layar kamera dapur, sosok kedua bergerak sedikit mendekati jendela. Bayangannya terlihat lebih kecil dibandingkan sosok pertama. Mungkin perempuan atau orang dengan postur tubuh lebih ramping. Tangan orang itu sempat menyentuh kaca jendela, tetapi gerakannya sangat pelan, hampir seperti mengetuk permukaan kaca tanpa suara. Tuk, tuk. Aku membeku.
Suara ketukan pelan itu terdengar lagi di kepalaku, mengingatkan pada ketukan yang pernah kudengar beberapa hari sebelumnya. Aku menutup mata sejenak dan mencoba mengatur napas. Ketika aku membuka mata kembali, rekaman kamera menunjukkan sesuatu yang membuat tubuhku terasa dingin. Kedua sosok itu tidak lagi berdiri di halaman belakang. Mereka menghilang begitu saja. Tidak ada gerakan berlari, tidak ada bayangan yang menjauh dari jangkauan kamera. Seolah mereka menghilang seperti kabut yang tersapu angin, meskipun malam itu udara di luar rumah terlihat sangat tenang. Aku memeriksa rekaman beberapa detik sebelumnya berulang kali. Tetapi hasilnya tetap sama. Tidak ada penjelasan bagaimana dua orang itu bisa hilang tanpa meninggalkan jejak. Aku mematikan layar ponsel dan menarik napas panjang. Pikiranku mulai dipenuhi berbagai kemungkinan yang membuat dadaku semakin sesak. Aku mencoba menghubungkan semua kejadian yang terjadi sejak aku mendengar percakapan malam di dapur beberapa hari lalu. Rencana jahat. Peringatan untuk tidak mendekati gudang belakang. Bayangan seseorang di halaman belakang. Pesan misterius. Dan sekarang rekaman kamera yang menunjukkan dua orang bergerak di sekitar rumah pada malam hari. Aku duduk di tepi tempat tidur dalam diam cukup lama. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Gudang belakang. Kata itu kembali terngiang dalam kepalaku. Terutama karena Ibu Dodi juga mengucapkannya meskipun dengan suara yang sangat lemah. Aku membuka aplikasi kamera lagi dan memeriksa rekaman dari dapur belakang. Aku memperhatikan jendela halaman belakang dengan lebih fokus. Beberapa menit sebelum sosok itu muncul, kamera merekam sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Lampu dapur berkedip sekali. Hanya sekali. Kemudian kamera menangkap bayangan kecil yang bergerak di dekat pintu gudang belakang. Tetapi bayangan itu sangat cepat dan tidak jelas bentuknya. Aku merasa dadaku ditekan oleh rasa takut yang sulit dijelaskan. Aku tahu aku harus berhenti menonton rekaman itu jika ingin menjaga kewarasan pikiranku. Namun rasa ingin tahu di dalam diriku jauh lebih kuat daripada rasa takut. Aku memutar rekaman beberapa jam ke belakang. Dan saat itu aku menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Sekitar pukul 11 malam, kamera lorong lantai 2 merekam Dodi berjalan dari arah kamar menuju tangga. Ia berhenti di depan tangga selama beberapa detik. Kemudian, ia berbicara sendiri. Mulutnya bergerak, tetapi tidak ada suara yang terekam. Aku memperbesar gambar. Aku mencoba membaca gerakan bibirnya. Kalimat yang seolah ia ucapkan pelan di layar, adalah sesuatu yang membuat napasku tercekat. Semua harus selesai sebelum pagi. Aku menutup aplikasi kamera dengan cepat. Tangan kananku menutup mulutku sendiri agar aku tidak menangis atau berteriak. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa aku bangun darinya. Apakah Dodi benar-benar terlibat dalam sesuatu yang mengerikan? Ataukah aku sedang kehilangan kemampuan membedakan antara kenyataan dan ketakutan yang diciptakan pikiranku sendiri? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di kamar dalam gelap, memeluk lututku sendiri sambil menunggu pagi datang dengan harapan yang sangat kecil bahwa semuanya akan terasa lebih normal setelah matahari muncul. Namun sekitar pukul 3 dini hari, kamera di lorong kembali memberikan notifikasi. Aku membuka layar ponsel dengan tangan gemetar. Kamera menunjukkan pintu gudang belakang. Pintu itu terbuka sedikit. Padahal aku yakin pintu itu terkunci sejak terakhir kali aku melihatnya. Dan beberapa detik kemudian, seseorang keluar dari dalam gudang. Orang itu berjalan perlahan keluar dari kegelapan gudang menuju halaman belakang. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Tetapi aku mengenali pakaian yang dikenakannya. Karena pakaian itu adalah pakaian yang sama dengan yang dipakai oleh Ibu Dodi ketika aku membantunya pada siang hari. Aku menutup mata dengan napas yang hampir putus. Dan saat itu aku mulai memahami sesuatu yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Rumah kolonial ini mungkin bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat sesuatu yang jauh lebih gelap sedang direncanakan terhadapku. Pagi hari datang dengan cahaya matahari yang terasa terlalu terang setelah malam yang penuh bayangan dan ketakutan. Aku terbangun dengan kepala yang berat dan mata yang terasa perih, seolah aku tidak benar-benar tidur sepanjang malam. Tubuhku masih terasa lelah, tetapi pikiranku justru bekerja terlalu cepat, memutar ulang semua rekaman kamera dan kejadian yang kulihat semalam. Aku duduk di tepi tempat tidur selama beberapa menit sebelum akhirnya bangkit. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini.
Jika ada sesuatu yang terjadi di rumah ini, aku harus mencari tahu kebenarannya. Bahkan jika kebenaran itu akan menghancurkan hidupku sendiri. Aku memutuskan untuk memeriksa gudang belakang. Perasaan takut muncul lagi ketika aku mengingat pesan misterius dan peringatan Ibu Dodi. Namun kali ini aku tidak berniat mundur. Aku memakai pakaian sederhana, mencoba terlihat biasa saja, dan berjalan turun ke lantai bawah. Rumah terasa sunyi. Aku tidak melihat Dodi di ruang tamu maupun dapur. Mungkin ia sudah pergi bekerja. Perasaan lega dan cemas bercampur menjadi satu di dadaku. Aku berjalan menuju pintu belakang rumah. Tanganku berhenti beberapa sentimeter sebelum menyentuh gagang pintu logam dingin itu. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Kemudian aku membuka pintu perlahan. Udara halaman belakang terasa lembab dan sedikit lebih dingin daripada halaman depan. Rumput liar masih tumbuh tidak rapi, dan gudang kecil di sudut halaman terlihat semakin tua dan rapuh di bawah cahaya matahari pagi. Aku berjalan mendekati gudang itu. Pintu gudang tertutup, tetapi tidak terkunci. Jantungku mulai berdetak lebih cepat ketika aku menyadari hal itu. Aku menekan gagang pintu gudang dengan tangan yang sedikit gemetar dan mendorongnya pelan. Suara kayu yang berderit terdengar sangat keras di telingaku. Aku melangkah masuk. Udara di dalam gudang terasa pengap dan berbau lembab, seperti ruangan yang sudah lama tidak dibuka. Cahaya matahari masuk sedikit melalui celah papan kayu di dinding, menciptakan garis-garis cahaya tipis yang jatuh ke lantai. Aku melihat beberapa kotak tua yang ditumpuk di sudut ruangan. Debu tebal menempel pada permukaan barang-barang di dalam gudang, menandakan bahwa memang sudah lama tidak ada yang masuk ke tempat ini. Aku berjalan lebih jauh ke dalam. Tanganku menyentuh salah satu kotak kayu yang berada di dekat dinding. Debu langsung menempel pada ujung jariku ketika aku mengusap permukaan kotak tersebut. Aku membuka kotak itu dengan perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen lama. Aku mengambil satu dokumen dan meniup debu yang menempel di permukaannya. Mataku langsung terpaku pada tulisan di halaman pertama dokumen tersebut. Itu adalah dokumen kontrak. Kontrak yang menyebutkan nama keluarga Dodi sebagai pihak pertama, dan sebuah nama lain sebagai pihak kedua. Dokumen itu terlihat sangat resmi, dengan tanda tangan dan stempel yang sudah mulai pudar karena usia. Tanganku mulai gemetar ketika membaca isi kontrak tersebut. Kontrak itu berbicara tentang pengalihan aset keluarga dengan syarat tertentu yang tidak dijelaskan secara terbuka dalam bagian utama dokumen. Namun yang membuat dadaku terasa sesak adalah bagian kecil di bawah dokumen. Sebuah catatan tambahan yang ditulis dengan tinta hitam. Jika syarat tidak terpenuhi, maka kematian alami akan dianggap sebagai penyelesaian kontrak. Aku merasa udara di dalam gudang tiba-tiba menjadi lebih berat. Aku membaca kalimat itu berulang kali, mencoba memahami maknanya. Kata, kematian alami, terasa seperti istilah yang sengaja dipilih agar terdengar tidak mencurigakan, tetapi justru membuatku semakin takut. Aku membuka dokumen lain di dalam kotak. Dan saat itu tanganku berhenti bergerak. Di halaman kedua terdapat daftar nama. Beberapa nama sudah dicoret dengan tinta merah tua yang hampir terlihat seperti darah kering. Aku melihat salah satu nama yang belum dicoret. Nama itu adalah milik ibuku. Aku menutup mulutku dengan tangan agar tidak mengeluarkan suara. Pikiranku langsung dipenuhi pertanyaan yang berputar tanpa henti. Mengapa nama ibuku ada di dalam dokumen keluarga Dodi? Aku merasa dunia di sekitarku mulai berputar pelan. Aku duduk di lantai gudang tanpa sadar, mencoba menenangkan napas yang terasa berat dan tidak teratur. Beberapa menit aku hanya duduk diam, memegang dokumen itu dengan tangan gemetar. Kemudian aku melihat sesuatu di bagian belakang kotak. Ada sebuah amplop coklat tua yang tersembunyi di antara tumpukan kertas. Aku mengambil amplop itu dan membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat beberapa foto lama. Foto pertama menunjukkan rumah kolonial ini pada masa yang lebih tua, dengan halaman depan yang masih terlihat rapi dan beberapa orang berdiri di depan pintu rumah. Aku memperbesar foto itu dengan mata. Dan jantungku langsung terasa seperti jatuh ketika aku mengenali salah satu orang di foto tersebut. Itu adalah Ibu Dodi. Tetapi wajahnya terlihat jauh lebih muda dan sehat. Di sampingnya berdiri seorang pria tua dengan kumis tipis yang sangat familiar. Pria dalam lukisan yang tergantung di lorong rumah. Tanganku mulai bergetar hebat. Aku membalik foto kedua.
Foto itu menunjukkan sebuah ruangan yang tampak seperti ruang dalam rumah ini, tetapi ada sesuatu yang membuatku merasa ngeri. Di foto tersebut terlihat seorang perempuan terbaring di tempat tidur. Dan di samping tempat tidur itu, ada seseorang yang berdiri membelakangi kamera. Aku tidak bisa melihat wajah orang itu. Tetapi aku mengenali pakaian yang dikenakannya. Pakaian yang sama dengan yang sering dipakai Dodi di rumah. Aku menutup mata sejenak, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Saat aku membuka mata kembali, aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh belakang leherku. Seperti napas seseorang. Aku tidak bergerak. Aku tahu ada seseorang di belakangku. Suara pelan terdengar. Seharusnya kamu tidak membuka gudang ini. Suara itu adalah suara Dodi. Tubuhku membeku ketika mendengar suara Dodi dari belakang. Jantungku berdetak sangat keras, hingga aku merasa bisa mendengarnya sendiri di dalam dada. Aku tidak berani bergerak sedikitpun, bahkan napasku terasa tertahan seolah udara di dalam paru-paruku tiba-tiba menghilang. Aku masih duduk di lantai gudang, memegang foto dan dokumen kontrak keluarga itu dengan tangan gemetar. Suasana gudang terasa semakin pengap. Debu yang mengambang di udara terlihat jelas di bawah garis cahaya matahari yang masuk melalui celah papan kayu. Laras, kata Dodi lagi dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Tolong letakkan dokumen itu dan keluar dari gudang. Nada suaranya tidak marah. Tetapi justru ketenangan dalam suaranya membuat bulu kuduku berdiri. Aku perlahan mengatur napas sebelum akhirnya berkata, apa maksud kontrak ini? Tidak ada jawaban langsung. Aku bisa merasakan Dodi masih berdiri di belakangku, mungkin hanya beberapa langkah dari tempat aku duduk sekarang. Siapa yang ingin mati secara alami jika syarat kontrak tidak terpenuhi? Tanyaku lagi dengan suara yang berusaha tetap stabil meskipun hatiku terasa seperti dihancurkan ketakutan. Dodi menghela napas pelan. Aku tidak ingin kamu terlibat dalam masalah keluarga ini. Aku menggenggam dokumen di tanganku lebih kuat. Masalah keluarga, ulangku. Atau rencana untuk membunuhku. Kalimat itu keluar begitu saja tanpa aku bisa menahannya. Ruangan menjadi sunyi setelah ucapanku. Aku menunggu Dodi membantah, marah, atau mengatakan bahwa aku salah paham. Tetapi beberapa detik berlalu tanpa jawaban apapun. Kemudian aku mendengar langkah pelan mendekat. Satu langkah, lalu berhenti. Aku bisa merasakan kehadirannya sangat dekat di belakangku sekarang. Siapa yang mengirim pesan itu kepadamu? Tanya Dodi akhirnya. Aku tidak tahu, jawabku. Nomor itu pasti milik seseorang di rumah ini. Aku menutup mata sejenak. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Suara Dodi berubah sangat pelan ketika ia berbicara lagi. Kadang kebenaran lebih berbahaya daripada kebohongan. Aku berbalik perlahan. Jantungku terasa seperti ingin melompat keluar dari dada ketika aku melihat wajah Dodi dalam cahaya gudang yang redup. Ekspresinya tenang seperti biasa. Tetapi matanya terlihat berbeda hari itu. Ada sesuatu yang dingin dan berat di dalam tatapan itu, sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya selama aku menjadi istrinya. Aku berdiri perlahan sambil masih memegang dokumen kontrak. Jelaskan semuanya, kataku. Dodi menatapku beberapa detik tanpa berbicara. Kemudian ia berkata, rumah ini adalah bagian dari kesepakatan keluarga. Aku mengerutkan kening. Kesepakatan tentang apa? Warisan keluarga, jawab Dodi. Tetapi warisan itu tidak diberikan begitu saja. Aku merasakan dadaku semakin sesak. Aku melihat nama ibuku di dokumen ini, kataku. Dodi tidak terlihat terkejut. Ia hanya menutup mata sesaat sebelum berbicara. Ibumu adalah bagian dari sejarah kontrak itu. Kalimat itu membuat pikiranku seolah meledak. Apa maksudmu? Tanyaku dengan suara lebih keras. Dodi menghela napas panjang. Kontrak keluarga ini dibuat untuk menjaga kekayaan keluarga tetap berada di garis tertentu. Beberapa nama dalam daftar adalah orang-orang yang harus dihilangkan dari jalur warisan jika syarat tidak terpenuhi. Tubuhku gemetar. Kamu sedang mengatakan bahwa ada orang yang akan dibunuh hanya untuk menjaga harta keluarga. Dodi tidak langsung menjawab. Kesunyian gudang terasa menekan dada. Aku tidak pernah menyetujui hal itu, katanya akhirnya. Tapi keluarga ini sudah menjalankan kontrak itu sejak lama. Aku menatapnya dengan mata yang mulai panas oleh air mata. Dan aku berada dalam daftar itu,
Tanyaku pelan. Dodi tidak menjawab. Tetapi diamnya adalah jawaban yang lebih mengerikan daripada kata-kata. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam diriku. Siapa yang mengirim pesan itu? Tanyaku lagi. Dodi menatapku lama sebelum berkata, aku tidak tahu. Aku tahu ia berbohong. Aku bisa merasakannya dari cara ia menghindari tatapanku sesaat sebelum menjawab. Tiba-tiba terdengar suara langkah di luar gudang. Kami berdua langsung diam. Langkah itu terdengar pelan, seperti seseorang berjalan di atas rumput halaman belakang. Aku menahan napas. Dodi bergerak mendekat ke pintu gudang dan membuka sedikit celah untuk melihat keluar. Beberapa detik kemudian ia menutup pintu kembali. Ada seseorang di halaman, katanya pelan. Jantungku berdebar sangat cepat. Siapa? Tanyaku. Aku tidak tahu, jawabnya. Aku memegang dokumen kontrak itu erat-erat. Perasaan takut dan marah bercampur menjadi satu dalam dadaku. Jika kontrak keluarga ini memang mengatur kematian seseorang sebagai bagian dari kesepakatan warisan, maka aku mungkin sedang hidup bersama orang-orang yang sudah merencanakan kematianku sejak awal. Aku melihat Dodi sekali lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku masih bisa mempercayai pria yang telah tidur satu ranjang denganku selama ini? Udara di halaman belakang terasa lebih berat setelah percakapan di dalam gudang itu. Aku berdiri di samping Dodi dengan jantung yang masih berdebar tidak teratur. Pintu gudang sudah ditutup kembali, tetapi pikiranku masih berada di dalam ruangan sempit yang penuh debu dan rahasia keluarga yang terasa seperti racun perlahan. Kami tidak langsung keluar dari halaman belakang. Dodi berdiri cukup dekat denganku, tetapi tidak mencoba memegang tanganku seperti biasanya. Ia hanya memandang rumput liar yang tumbuh tidak rapi di dekat gudang, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat jauh. Aku tidak ingin kamu membuka dokumen itu lagi, kata Dodi pelan. Aku sudah membukanya, jawabku. Ia menghela napas. Aku tahu. Kalimat itu membuat dadaku terasa dingin. Aku menoleh menatap wajahnya. Kamu tahu aku akan menemukan kontrak itu. Dodi tidak menjawab langsung. Ia mengusap pelan wajahnya dengan telapak tangan, gerakan yang jarang kulihat darinya. Keluarga ini sangat menjaga rahasia, katanya akhirnya. Aku menahan emosi yang mulai naik di dadaku. Rahasia tentang rencana membunuhku. Suara pertanyaanku terdengar lebih tajam daripada yang aku inginkan. Dodi menatapku lama sebelum berkata, tidak semua orang dalam keluarga ini ingin kamu mati. Aku merasa kepalaku berdenyut. Apa maksudmu? Kontrak itu tidak dibuat untuk satu orang saja, jawab Dodi. Ada beberapa nama dalam daftar yang memiliki syarat berbeda. Aku mengerutkan kening. Dan ibuku? Tanyaku. Dodi terdiam. Aku tahu ia sedang mempertimbangkan apa yang boleh dan tidak boleh ia katakan. Ibumu masuk dalam daftar karena keluarga menganggapnya ancaman terhadap warisan, katanya pelan. Tubuhku terasa dingin. Apa yang ibuku lakukan? Aku tidak tahu detailnya, jawab Dodi. Aku menggigit bibirku sendiri agar tidak menangis. Semua ini terasa terlalu gila untuk dipercaya. Rumah tempat aku tinggal, keluarga suamiku, bahkan masa lalu yang tidak pernah kucurigai, semuanya tampak terhubung dalam satu jaringan rahasia yang mengerikan. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Siapa orang di foto lama itu? Tanyaku. Dodi mengerti maksudku tanpa perlu penjelasan. Pria dengan kumis tipis itu? Aku mengangguk. Itu kakekku, jawab Dodi. Pemimpin keluarga saat kontrak itu dibuat. Aku merasakan napasku semakin berat. Apakah dia masih hidup? Dodi menggeleng. Dia sudah meninggal lama. Aku memejamkan mata sejenak. Tetapi kemudian aku berkata, aku melihat seseorang di halaman belakang rumah malam kemarin. 2 orang. Salah satunya memakai pakaianmu. Dodi tidak terlihat terkejut. Ia hanya berkata pelan, aku tahu. Kalimat itu membuat tubuhku langsung tegang. Apa maksudmu kamu tahu? Aku melihat rekaman kamera. Jantungku seolah berhenti berdetak. Kamu memeriksa kamera? Tanyaku. Ya, jawabnya. Sejak kapan? Sejak kamu memasangnya. Aku merasakan kemarahan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Kenapa kamu tidak bilang kalau tahu?
Karena aku ingin melihat sampai sejauh mana kamu akan mencari kebenaran. Suasana menjadi sunyi. Angin sore bergerak pelan melewati halaman belakang, membuat daun rumput liar bergesekan dan menghasilkan suara lembut. Aku berbicara lagi dengan suara lebih pelan. Aku menerima pesan peringatan. Dodi menatapku tajam. Pesan apa? Jangan mendekati gudang belakang jika ingin tetap hidup. Wajah Dodi berubah sedikit. Bukan marah, tapi seperti seseorang yang baru saja mendengar sesuatu yang sudah ia takutkan. Siapa pengirimnya? Tanyanya. Aku tidak tahu. Ia menghela napas panjang. Aku harus jujur padamu tentang satu hal, katanya akhirnya. Aku menunggu. Rumah ini tidak hanya diawasi oleh orang hidup. Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Apa maksudmu? Tanyaku. Ada sesuatu di rumah ini yang telah lama dianggap bagian dari keluarga, jawab Dodi. Aku merasakan jantungku berdetak sangat keras. Apa itu? Dodi tidak langsung menjawab. Ia menatap rumah kolonial di belakang kami sebelum berkata pelan. Orang-orang di keluarga ini percaya bahwa jika kontrak warisan gagal dipenuhi, maka rumah ini akan mengambil sesuatu sebagai gantinya. Aku merasakan darahku mengalir dingin. Aku tidak percaya hal seperti itu, kataku. Awalnya aku juga tidak, jawab Dodi. Suara azan dari kejauhan tiba-tiba terdengar, memecah kesunyian halaman belakang. Dodi menoleh sedikit ke arah sumber suara sebelum kembali menatapku. Lar, katanya pelan, mulai malam ini, jangan keluar kamar sendirian. Aku menatap matanya. Kenapa? Karena orang yang mengirim pesan itu mungkin sudah tahu bahwa kamu menemukan kontraknya. Aku merasakan ketakutan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Bukan hanya takut pada manusia, tetapi juga pada sesuatu yang belum bisa kupahami, sesuatu yang mungkin tidak hanya berasal dari rencana keluarga, tetapi juga dari rumah kolonial tua ini sendiri. Malam turun dengan perlahan, membawa suasana rumah kolonial yang kembali terasa berat dan sunyi. Setelah percakapan di halaman belakang, aku menghabiskan waktu di kamar tanpa berani keluar lagi. Aku mengikuti saran Dodi untuk tidak berjalan sendirian, meskipun jujur aku merasa saran itu lebih seperti perintah daripada nasihat. Aku duduk di tepi tempat tidur sambil memegang ponsel. Tidak ada pesan baru. Nomor misterius itu tidak mengirim apapun lagi sejak aku membaca peringatan terakhirnya. Hal itu justru membuat dadaku semakin tidak tenang, karena kesunyian kadang terasa lebih mengerikan daripada ancaman langsung. Aku menyalakan kembali aplikasi kamera pengawas. Kamera di lorong lantai 2 menunjukkan keadaan rumah yang sunyi. Tangga kayu, lukisan keluarga di dinding, dan lampu kuning redup yang terus menyala seperti mata yang tidak pernah tidur. Aku memperhatikan rekaman itu cukup lama. Tidak ada gerakan. Namun sekitar pukul 11 malam, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tertahan. Di ujung lorong dekat tangga, bayangan seseorang muncul perlahan dari kegelapan. Tubuhnya tidak terlihat jelas pada awalnya, hanya bentuk hitam yang semakin jelas ketika mendekati cahaya lampu lorong. Bayangan itu berhenti sekitar beberapa langkah dari kamera. Aku memperbesar gambar. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tetapi postur tubuhnya terlihat seperti perempuan. Aku menahan napas. Bayangan itu berdiri diam selama hampir 1 menit. Kemudian perlahan menoleh ke arah kamera. Aku merasa jantungku berdetak sangat keras ketika melihat gerakan itu, meskipun wajahnya masih tidak terlihat jelas karena cahaya yang redup dan kualitas kamera yang terbatas. Tiba-tiba layar kamera berkedip. Lampu di lorong rumah juga terlihat berkedip pada rekaman. Aku menggosok mataku sendiri, mencoba memastikan bahwa aku tidak sedang melihat halusinasi. Ketika layar kamera kembali normal, bayangan itu sudah tidak ada di lorong. Seolah menghilang begitu saja. Aku membuka rekaman kamera dapur belakang dengan tangan gemetar. Jendela halaman belakang terlihat gelap seperti sebelumnya. Tetapi beberapa menit kemudian, kamera merekam sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak. Ada seseorang berdiri di dekat pintu gudang belakang. Orang itu tidak bergerak. Aku memperbesar gambar. Dan saat itu aku merasa dunia di sekitarku menjadi sangat sunyi. Karena orang yang berdiri di dekat gudang belakang, terlihat mengenakan pakaian tidur rumah yang sering dipakai Ibu Dodi. Aku menutup mulutku dengan tangan. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Pikiranku mulai dipenuhi pertanyaan yang menyakitkan.
Apakah Ibu Dodi benar-benar terlibat dalam rencana keluarga? Ataukah aku sedang melihat sesuatu yang tidak mungkin dijelaskan oleh logika manusia? Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari pintu kamar. Tuk, tuk. Tubuhku langsung membeku. Aku tidak bergerak. Ketukan itu terdengar lagi. Tuk, tuk. Aku tahu kamu masih bangun. Suara Dodi terdengar pelan dari luar pintu. Aku menarik napas panjang sebelum berdiri dan berjalan menuju pintu kamar. Aku membuka pintu perlahan. Dodi berdiri di sana dengan wajah tenang seperti biasa, tetapi matanya terlihat lelah. "Ada apa?" tanyaku. "Matikan kamera malam ini," katanya pelan. Aku mengerutkan kening. "Kenapa?" Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian ia berkata, "Karena kamera itu mungkin sudah dilihat oleh orang lain selain kamu." Tubuhku terasa dingin. "Maksudmu?" "Rumah ini punya cara sendiri untuk mengawasi orang yang mengawasinya." Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku menatap Dodi lama. "Aku melihat seseorang di dekat gudang belakang dalam rekaman kamera," kataku. Ia tidak terlihat terkejut. "Siapa?" tanyanya. "Ibu kamu." Dodi menutup mata sesaat. Kemudian ia berkata pelan, "Besok malam, aku akan membawamu ke satu tempat di dalam rumah ini yang belum pernah kamu lihat." Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Tempat apa? Tempat di mana semua rahasia keluarga ini disimpan. Aku menelan ludah. Kenapa sekarang? Karena untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di wajah Dodi. Aku tidak tahu apakah kita masih punya waktu. Malam itu aku hampir tidak bisa memejamkan mata setelah percakapan dengan Dodi. Kata-katanya tentang tempat di dalam rumah yang belum pernah kamu lihat, terus berputar dalam pikiranku seperti bayangan yang tidak mau pergi. Aku mencoba mengatur napas, tetapi dada terasa sesak seolah udara di kamar tiba-tiba menjadi lebih berat daripada biasanya. Aku menatap langit-langit kamar dalam gelap. Kamera pengawas sudah kumatikan seperti permintaan Dodi, meskipun jujur aku merasa takut melakukannya. Seolah dengan mematikan kamera itu, aku membuka kesempatan bagi sesuatu di rumah ini untuk mendekat tanpa bisa aku lihat. Jam di dinding berdetak pelan. Tengah malam lewat tanpa aku sadari. Aku akhirnya bangun dari tempat tidur ketika mendengar suara langkah pelan di lorong rumah. Suara itu sangat halus, hampir seperti seseorang berjalan tanpa ingin diketahui kehadirannya. Aku membuka pintu kamar sedikit. Lorong lantai 2 terlihat gelap, karena lampu kuning redup sudah dimatikan. Aku menunggu beberapa detik sambil menahan napas. Tidak ada suara lagi. Aku menutup pintu kembali dan duduk di tepi tempat tidur sambil memeluk lututku sendiri. Perasaan takut dan penasaran bercampur menjadi satu dalam pikiranku. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam keadaan seperti ini, tetapi aku juga tidak tahu apakah mencari kebenaran akan membuatku selamat, atau justru mempercepat sesuatu yang buruk. Sekitar pukul 1 dini hari, aku mendengar ketukan pelan di pintu kamar. Tuk, tuk. Aku sudah bangun. Suara Dodi terdengar dari luar. Aku berdiri dan membuka pintu. Dodi sudah mengenakan pakaian gelap yang terlihat seperti pakaian untuk keluar malam, bukan pakaian tidur seperti biasanya. "Sekarang?" tanyaku. Ia mengangguk. Aku mengikuti Dodi keluar kamar tanpa banyak bicara. Lorong rumah kolonial itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu kuning redup membuat bayangan kami terlihat panjang dan sedikit bergetar di dinding kayu. Kami berjalan menuju tangga lantai bawah. Aku tidak bertanya kemana kami akan pergi. Aku hanya mengikuti Dodi. Kami melewati ruang tamu yang sunyi, dapur belakang yang gelap, dan akhirnya berhenti di depan pintu gudang belakang. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku menatap pintu gudang itu. "Di dalam sini?" tanyaku pelan. Dodi mengangguk. Ia membuka pintu gudang perlahan. Suara kayu berderit panjang seperti mengeluh karena dibangunkan dari tidur lama. Kami masuk ke dalam gudang. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada malam sebelumnya. Debu masih terlihat mengambang tipis di bawah cahaya senter kecil yang dibawa Dodi. Ia berjalan menuju dinding belakang gudang. Aku mengikuti dengan langkah pelan. Di sana aku melihat sesuatu yang membuat napasku tertahan. Ada pintu lain. Pintu itu tersembunyi di balik papan kayu yang terlihat seperti bagian dinding gudang. Jika aku tidak berada di sini,
aku mungkin tidak akan pernah menyadari bahwa pintu itu ada. Dodi menekan sebuah bagian kecil di sisi dinding. Terdengar suara klik pelan. Pintu rahasia itu terbuka sedikit. Aku merasakan jantungku berdetak sangat keras. Apa yang ada di dalam? Tanyaku. Jawab Dodi pelan. Kami masuk ke ruangan rahasia itu. Ruangan itu tidak terlalu besar, tetapi dipenuhi dengan barang-barang yang membuat darahku terasa dingin. Ada meja kayu tua di tengah ruangan. Di atas meja itu terdapat beberapa benda aneh. Dokumen-dokumen lama, foto keluarga, dan sebuah kotak kaca kecil yang terlihat seperti tempat menyimpan sesuatu yang sangat penting. Aku berjalan mendekati meja itu dengan tangan gemetar. Mataku tertuju pada dokumen paling atas. Dan saat aku membacanya, dunia di sekitarku terasa runtuh. Dokumen itu adalah surat perjanjian keluarga yang menyebutkan bahwa kontrak warisan tidak hanya mengatur harta keluarga, tetapi juga menentukan siapa yang harus menjadi penjaga rumah kolonial ini. Aku menoleh pada Dodi. "Penjaga?" tanyaku. Dodi mengangguk pelan. "Setiap generasi harus memilih satu orang untuk menjaga rumah ini dan kontraknya." Aku merasakan dadaku sakit. Dan jika tidak? Dodi tidak menjawab langsung. Ia membuka kotak kaca kecil di atas meja. Di dalamnya terdapat sebuah benda. Aku tidak langsung mengerti apa itu pada awalnya. Tetapi ketika aku melihat lebih dekat, tubuhku langsung membeku. Itu adalah sebuah kalung tua dengan liontin kecil yang terbuat dari logam gelap. Di belakang liontin itu terukir nama ibuku. Tangan kananku mulai gemetar hebat. "Apa artinya ini?" tanyaku dengan suara hampir tidak keluar. Dodi menghela napas panjang sebelum berkata pelan. "Ibumu adalah calon penjaga sebelumnya." Aku merasa dunia di sekitarku menjadi sangat sunyi. Tetapi dia menolak. Kalimat itu keluar seperti pukulan di dada. "Dan apa yang terjadi jika menolak?" tanyaku. Dodi menatapku lama. "Rumah ini akan memilih pengganti." Aku merasakan darahku mengalir dingin. Dan pengganti itu adalah aku. Dodi tidak menjawab. Tetapi air mata mulai mengalir pelan dari sudut matanya. Aku mundur satu langkah. "Kenapa aku?" "Karena kamu menikah dengan keluarga ini," jawabnya. Aku menutup mata. Semua kejadian, pesan misterius, bayangan di halaman belakang, rekaman kamera, dan peringatan ibu Dodi, semuanya tiba-tiba terasa saling terhubung dalam satu kebenaran yang mengerikan. Aku membuka mata kembali dan bertanya dengan suara pelan, "Apakah rumah ini benar-benar bisa membunuh orang?" Dodi tidak menjawab. Namun pada saat itu, lampu kecil di ruangan rahasia itu berkedip sekali. Hanya sekali. Seperti rumah kolonial ini sedang mengingatkan kami bahwa kami tidak seharusnya berada di tempat itu terlalu lama. Lampu kecil di ruangan rahasia itu berkedip sekali lagi sebelum kembali menyala stabil. Tetapi ketakutan yang menjalar di dadaku tidak ikut mereda. Aku menatap Dodi dengan napas yang terasa berat, mencoba memahami arti dari semua yang baru saja aku dengar. Rumah kolonial ini akan memilih pengganti. Kalimat itu terus berputar di kepalaku seperti mantra gelap yang tidak bisa dihentikan. "Kenapa kamu baru memberitahuku sekarang?" tanyaku pelan. Dodi menghela napas panjang. "Aku mencoba melindungimu." Aku tertawa kecil, tetapi tawa itu terasa pahit. Dengan menyembunyikan kebenaran, ia tidak menjawab. Aku berjalan mendekati meja kayu tua di tengah ruangan rahasia itu. Dokumen kontrak, foto keluarga, dan kalung ibuku masih berada di tempatnya. Tanganku gemetar ketika aku menyentuh liontin kalung tersebut. Liontin itu terasa dingin. Aku membaliknya dan membaca ukiran nama ibuku sekali lagi. "Apa hubungan ibuku dengan keluarga ini?" tanyaku. Dodi berdiri diam cukup lama sebelum berbicara. "Ibumu adalah bagian dari keluarga ini sebelum kamu lahir." Kalimat itu membuat kepalaku terasa berdenyut. "Apa maksudmu?" "Dia pernah menikah dengan salah satu anggota keluarga." Aku merasa udara di ruangan itu menjadi sangat sempit. "Siapa?" tanyaku. Dodi menunduk sedikit sebelum menjawab. "Paman aku." Aku menutup mata sejenak. Pikiranku mulai menyusun potongan-potongan rahasia yang selama ini tersembunyi. Aku membuka mata kembali dan bertanya, "Jadi aku sebenarnya memiliki hubungan darah dengan keluarga ini?" Dodi menggeleng pelan.
Tidak secara langsung. Aku merasakan sedikit lega, tetapi itu tidak berlangsung lama. Lalu kenapa aku menjadi target? Dodi tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu dalam kesunyian ruangan rahasia itu. Ada dua kelompok dalam keluarga ini, katanya akhirnya. Kelompok yang ingin mempertahankan kontrak warisan dan kelompok yang ingin menghentikannya. Aku mengerutkan kening. Dan kamu? Aku berada di tengah. Aku menatap matanya. Tetapi aku membaca rekaman kamera. Kataku, aku melihat seseorang di halaman belakang rumah. 2 orang. Dan salah satunya memakai pakaianmu. Dodi menghela napas panjang. Aku tahu. Siapa mereka? Tanyaku. Orang yang ingin memastikan kontrak itu tetap berjalan. Aku merasa jantungku berdetak sangat cepat. Dan ibu kamu? Tanyaku. Dodi menutup mata. Ia adalah salah satu penjaga kontrak sebelumnya. Kalimat itu membuat pikiranku kacau. Kenapa ia berada di dekat gudang belakang dalam rekaman kamera? Tanyaku. Dodi membuka mata perlahan. Karena gudang itu adalah tempat ritual keluarga dilakukan. Aku merasakan darahku seolah membeku. Apa maksudmu ritual? Kontrak warisan keluarga ini tidak hanya berupa dokumen. Jawab Dodi. Ada kepercayaan lama bahwa rumah kolonial ini memiliki kesadaran sendiri. Aku menggeleng. Aku tidak percaya hal seperti itu. Aku juga dulu tidak percaya, kata Dodi pelan. Suasana ruangan menjadi sunyi. Aku melihat lampu kecil di meja berkedip sekali lagi. Seolah rumah ini sedang mendengarkan percakapan kami. Apa yang terjadi jika aku menolak menjadi penjaga? Tanyaku. Dodi tidak langsung menjawab. Aku menunggu. Beberapa detik terasa seperti waktu yang sangat panjang. Aku tidak tahu. Jawabnya akhirnya. Kalimat itu membuat dadaku terasa sakit. Kenapa kamu menikah denganku jika kamu tahu aku bisa menjadi korban kontrak ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Air mata muncul di sudut mata Dodi. Karena aku ingin menghentikan kontrak itu. Katanya. Aku menatapnya lama. Aku mencintaimu, tambahnya pelan. Kata-kata itu terasa berat di udara. Namun sebelum aku bisa menjawab, terdengar suara keras dari luar ruangan rahasia. Seperti sesuatu jatuh di dalam gudang belakang. Aku dan Dodi langsung saling menatap. Jangan keluar dulu, kata Dodi. Tapi aku sudah berjalan menuju pintu ruangan. Aku membuka pintu perlahan dan mendengar suara napas pelan dari arah gudang. Aku tidak melihat siapapun pada awalnya. Tetapi kemudian aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku langsung membeku. Pintu gudang belakang terbuka lebar. Dan di ambang pintu gudang itu berdiri seorang perempuan dengan pakaian tidur rumah yang sering dipakai ibu Dodi. Perempuan itu perlahan menoleh ke arahku. Dan aku melihat wajahnya dengan jelas di bawah cahaya bulan yang masuk dari halaman belakang. Itu bukan ibu Dodi. Tetapi wajah perempuan itu sangat mirip denganku. Angin malam bergerak pelan melewati halaman belakang rumah kolonial, membawa udara dingin yang menyentuh kulit wajahku ketika aku berdiri di ambang pintu gudang. Mataku terpaku pada perempuan yang berdiri di bawah cahaya bulan, mengenakan pakaian tidur rumah yang terlihat sangat familiar. Jantungku berdetak sangat keras, hingga aku bisa merasakan denyutnya di telinga. Perempuan itu memiliki wajah yang sangat mirip denganku. Tetapi matanya berbeda. Tatapan itu terasa lebih tua, lebih dingin, seolah menyimpan sesuatu yang sudah melihat terlalu banyak rahasia rumah ini selama waktu yang sangat panjang. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku terasa kaku seperti dipaku oleh rasa takut yang bercampur dengan kebingungan. Laras, suara Dodi terdengar pelan dari belakangku. Aku tidak menoleh. Aku hanya bertanya dengan suara yang hampir tidak keluar, siapa dia? Dodi tidak menjawab segera. Beberapa detik terasa seperti waktu yang berhenti di dalam kesunyian malam. Aku tidak tahu, jawabnya akhirnya. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam dadaku. Perempuan itu melangkah perlahan ke arah halaman belakang. Gerakannya sangat pelan seperti seseorang yang berjalan di dalam air. Aku memperhatikan setiap langkahnya dengan napas tertahan. Aku bukan musuhmu, kata perempuan itu tiba-tiba. Suara itu terdengar sangat mirip dengan suaraku sendiri, tetapi lebih dingin dan berat, seperti gema dari sesuatu yang jauh di masa lalu. Apa yang kamu inginkan? Tanyaku. Perempuan itu berhenti berjalan.
Rumah ini membutuhkan penjaga, katanya pelan. Aku tidak ingin menjadi penjaga rumah ini, jawabku dengan suara bergetar. Perempuan itu menggeleng perlahan. Pilihan itu tidak pernah benar-benar ada. Aku menggenggam tangan sendiri agar tidak gemetar. Apa maksudmu? Kontrak keluarga ini dibuat untuk menjaga sesuatu yang tidak boleh keluar dari rumah ini, jawabnya. Jika tidak ada penjaga, maka rumah akan mencari pengganti. Aku menelan ludah. Aku sudah membaca kontraknya. Perempuan itu menatapku lama sebelum berkata, kontrak itu hanya bagian kecil dari kebenaran. Aku merasakan dada semakin sesak. Apa kebenaran sebenarnya? Perempuan itu mengangkat tangan perlahan dan menunjuk ke arah gudang belakang. Di bawah rumah ini ada sesuatu yang disembunyikan sejak generasi pertama keluarga. Aku merasa darahku mengalir dingin. Apa itu? Ia menjawab pelan, kesadaran rumah. Kalimat itu membuat pikiranku langsung menolak untuk percaya. Aku tidak percaya rumah bisa memiliki kesadaran, kataku. Aku juga dulu tidak percaya, jawab perempuan itu. Aku memejamkan mata sejenak. Ketika aku membuka mata kembali, perempuan itu sudah berdiri lebih dekat tanpa aku menyadari gerakannya. Jika kamu menolak menjadi penjaga, katanya, rumah ini akan memilih pengganti secara paksa. Aku merasakan ketakutan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Dan pengganti itu biasanya seseorang yang paling dekat secara emosional dengan calon penjaga. Aku langsung menoleh ke arah Dodi. Wajahnya terlihat pucat dalam cahaya malam. Aku sudah mencintaimu, kata perempuan itu dengan suara pelan. Rumah ini akan mengambil orang yang kamu cintai jika kamu menolak. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku. Perempuan itu menatap mataku lama. Kamu harus memilih. Memilih apa? Menjadi penjaga rumah kolonial ini, atau membiarkan rumah mencari pengganti dan memulai siklus kematian berikutnya. Aku merasakan dunia di sekitarku menjadi sangat sunyi. Aku menoleh pada Dodi. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi air mata masih terlihat di wajahnya. Aku tahu pilihan ini bukan pilihan yang adil. Jika aku menolak, seseorang yang aku cintai mungkin akan mati. Jika aku menerima, aku akan terjebak selamanya di rumah ini sebagai penjaga sesuatu yang bahkan tidak bisa aku pahami. Aku menutup mata dan menarik napas panjang. Ketika aku membuka mata kembali, aku berkata dengan suara pelan tetapi tegas. Aku tidak ingin menjadi penjaga. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang. Perempuan itu menutup mata sejenak. Aku sudah menduga pilihanmu, katanya. Kemudian ia berjalan perlahan menuju gudang belakang dan menghilang ke dalam kegelapan tanpa suara. Tidak ada jejak bahwa ia pernah berada di halaman belakang rumah kolonial itu. Aku berdiri diam cukup lama. Dodi mendekat dan memegang bahuku. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanyanya. Aku menatap rumah kolonial tua di belakang kami. Cahaya bulan menyinari dinding putih pucat yang mulai retak dimakan usia. Aku berkata pelan, aku akan menghancurkan kontrak ini. Beberapa minggu kemudian, rumah kolonial itu terbakar dalam api besar yang terlihat dari kejauhan. Aku dan Dodi berdiri di bukit kecil di luar kota, melihat api melahap sejarah keluarga yang penuh rahasia. Tidak ada lagi gudang belakang. Tidak ada lagi kontrak warisan. Dan tidak ada lagi suara napas yang mengikuti langkahku di malam hari. Namun kadang, ketika malam terlalu sunyi, aku masih merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari kejauhan. Seolah rumah kolonial itu tidak benar-benar mati. Hanya sedang menunggu penjaga berikutnya.